Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan saya sendiri, Melani Putri Amalia, dengan NIM 2020 10 1103 11341 dengan teman saya. Saya Hanidul Lestari, NIM 2020 10 11 03 11 339. Nah, langsung saja kita ke substansi pokoknya. Di sini ada 3. Yang pertama, tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang kedua, tinjauan singkat mengenai mazhab positivitarian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang ketiga, macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosial kultural atau sosiokriminal. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kriminologi. Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya di samping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai a king without country. Hanya karena dalam perkembangannya, kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi hukum, ekonomi, dan statistik. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan, pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi, setiap perbuatan yang antisosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat. Secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinot tahun 1830 sampai 1911, seorang ahli antropologi Prancis, sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal. Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut, serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu. Baiklah, teman saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah kejahatan yang ditinjau dari segi kriminologi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita, ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan yang terkenal. Plato misalnya, menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau, yaitu Thomas More, penulis buku Utopia, ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, katanya harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.
Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu perbuatan yang melanggar hukum pengetahuan yang mempelajari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang antisosial, merugikan, serta menjegalkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Selanjutnya yaitu tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Mazhab positif Italian, mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis. Pada akhirnya melahirkan pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini Franz dan Husein. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seorang penjahat. Salah satu penganut aliran ini adalah P. Broca. Dia melakukan penyelidikan pada para penjahat yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak-tengkorak para penjahat tersebut yang mempunyai sifat patologis atau selanjutnya adalah A.B. Morel dengan teorinya atau degenerasi tentang kemerosotan sifat. Menurutnya bahwa manusia-manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena kemerosotan itu, maka akan berakibat orang berbuat jahat sekalipun orang itu agamanya kuat. Ada juga Sheldon Gluck dan Eleanor Gluck yang melakukan studi komparatif antara pria delinquen dengan non-delinquen. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pria delinquen didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non-delinquen. Penelitian juga mendapati bahwa 60% delinquen didominasi oleh yang mesomorphic. Nah, selain itu, Sheldon juga menyatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang. Sheldon memformulasikan somatotipes menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama the endomorph, tubuh gemuk, yang kedua the mesomorph, berotot dan bertubuh atletis, yang ketiga the ectomorph, tinggi, kurus, fisik yang rapuh. Nah, menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis. Sheldon menghasilkan suatu indeks delinquency yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat. Pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso. Pada tahun 1835 sampai 1909, ajaran Lombroso ini menggabungkan positivisme, Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Itali. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso, criminal is born, not made. Cesare Lombroso bernama lahir
Ezechia Marco Lombroso, lahir di Verona 6 November 1835, meninggal di Torino 19 Oktober 1909 pada umur 73 tahun. Adalah seorang kriminolog Italia dan pendiri mazhab kriminologi positif Italia. Lombroso menolak pendapat mazhab klasik yang menganggap bahwa kriminalitas adalah suatu ciri karakteristik yang terdapat pada sifat dasar manusia. Sebaliknya, dengan menggunakan konsep-konsep yang diambil dari fisiognomi, eugenika awal, psikiatri, dan Darwinisme sosial. Teori Lombroso mengenai antropologi kriminologi pada dasarnya menyatakan bahwa kriminalitas adalah suatu diwariskan dan bahwa seseorang yang dilahirkan bersifat kriminal dapat diidentifikasi dengan memperhatikan cacat-cacat fisiknya. Dengan demikian menegaskan bahwa seorang penjahat adalah seorang yang biadab atau memiliki atavisme atau cacat tubuh bawaan. Penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologi, yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Penolakan terhadap aliran klasik ini disebut aliran positif school pada abad ke-19. Aliran positif muncul ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik, aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan, tetapi dibatasi oleh perangkat biologiknya dan situasi kultural. Secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat atau causa efek relationship. Aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Yang keenam, treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Teori Lombroso tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born criminal. Yang pertama, penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari berbagai ciri tertentu seperti tengkorak asimetris, rahang yang panjang, hidung pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau pelaku kriminal. Yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Yang keenam, tidak memiliki perasaan menyesal dan belas kasihan. Perasaan sakit hilang jika dipukul, suka hias, dan kejam. Yang ketujuh, tak tahu agama, tidak berperi kemanusiaan, dan lain-lain.
Yang kedelapan, tabiatnya suka menato dirinya sendiri, suka minum minuman keras, berjudi, dan lain-lain. Dari tiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan, menurut Lombroso, bahwa bakat jahat sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, karena mempunyai tanda-tanda fisik jahat. Dengan demikian, akan dengan mudah dibedakan antara penjahat dengan bukan penjahat. Selanjutnya, Lombroso juga pernah melakukan penyelidikan dengan menghubungi para penjahat yang berkaliber besar di penjara Italia. Sebelum dijatuhi hukuman mati, hasil penyelidikannya menyimpulkan bahwa para penjahat tersebut mempunyai sifat-sifat binatang buas yang kejam serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat. Setelah pelaksanaan hukuman mati, Lombroso mencoba menyelidiki tengkorak para penjahat tersebut untuk mengetahui keadaan otaknya, yang akhirnya menemukan ciri-ciri kemunduran atas berhasil membuat suatu teori tentang ciri-ciri penjahat pada umumnya yang juga sama dimiliki oleh manusia primitif. Nah, ciri-ciri penjahat menurut Lombroso, yang pertama, isi tengkoraknya kurang atau terdapat berbagai kelainan. Yang kedua, dalam otaknya terdapat keganjilan atau benjolan otak. Yang ketiga, roman muka yang berbeda daripada yang lain. Tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris, dan dahinya melengkung ke dalam. Yang keempat, kurang mempunyai perasaan. Dan yang kelima, suka pada tato dan raja. Lombroso mengklasifikasikan penjahat menjadi 4 golongan. Yang pertama, born criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atau fisme sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua, insane kriminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, imbisil, atau paranoid. Yang ketiga, operasional kriminal atau kriminaloid, yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya adalah penjahat, kambuhan, atau habitual kriminal. Dan yang keempat, criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, dan atau kehormatan. Dalam perkembangannya, teori Lombroso ini membuat Charles Goring, seorang dokter pada rumah penjara di Inggris, menjadikan tertarik untuk membuktikan kebenarannya. Selanjutnya, dia bersama Carl Pearson melakukan penyelidikan terhadap 3.000 orang penjahat kaliber besar. Penelitian pertama, dia membandingkan antara tengkorak mahasiswa Cambridge dan Oxford dengan tengkorak konvis atau para narapidana yang menghasilkan tidak ditemukan perbedaan. Penelitian kedua, dia membandingkan tengkorak mahasiswa Aberdeen, Scotland dengan hasil penelitian pertama yang menghasilkan tengkorak mahasiswa Aberdeen lebih besar. Penelitian ketiga, dia membandingkan tengkorak para guru besar Universitas London dengan tengkorak konvis atau para narapidana yang menghasilkan tidak ditemukan perbedaan. Dari ketiga penelitian tersebut, Goring menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada tanda-tanda lahiriah atau fisik untuk disebut sebagai tipe penjahat. Juga tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan rohaniah penjahat itu memiliki suatu tipe tertentu. Pernyataan ini tentunya merupakan kritikan tegas terhadap ajaran Lombroso. Pendapat Dr. Cesare Lombroso mengenai sebab-sebab kejahatan. Sifat-sifat menyimpang menurut Lombroso terjadi karena keturunan atau orang itu dilahirkan sebagai penjahat. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut di atas adalah orang-orang yang akan atau kemungkinan dapat terjadi menjadi penjahat. Orang-orang mempunyai sifat-sifat tersebut atau memenuhi syarat-syarat tersebut ada kemungkinan dan dikhawatirkan akan menjadi penjahat atau cepat atau lambat, dan dikatakan bahwa orang itu mempunyai tipe Lombroso. Sebab-sebab dari kejahatan
dicari pada diri orang, yaitu pada bentuk rupa dan mukanya atau pada keadaan jiwanya, yang selalu menyimpang dari kebanyakan orang lain. Si penjahat dipandang sebagai manusia yang lebih rendah derajatnya daripada manusia yang biasa. Menurut Lombroso, orang itu menjadi penjahat karena memang ia dilahirkan sebagai seorang penjahat. Pendapat Lombroso ini mendapat perhatian dari masyarakat, tetapi juga dicela keras. Tidak setiap orang yang memenuhi syarat-syarat penjahat dari Lombroso menjadi penjahat. Lama-kelamaan, ternyata bahwa kesimpulan Lombroso ini banyak kesalahannya, karena penyelidikannya ditekankan pada faktor perseorangan, atau mencari sebab-sebab kejahatan pada diri si penjahat itu sendiri. Mazhab lingkungan, penganjurnya ialah Al-Khazabni pada tahun 1843 sampai 1924, seorang mahaguru di Prancis dalam ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini adalah suatu reaksi terhadap aliran antropologi kriminal, menolak tentang adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Seseorang itu menjadi atau berbuat jahat ialah disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Mudah dimengerti bahwa misalnya perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal dan dapatnya kemiskinan atau pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Selain itu, jika harga barang-barang tinggi misalnya karena keperangan, sedangkan pendapatan masyarakat tidak mencukupi, sudah tentu kejahatan pencurian, korupsi akan lebih besar jumlahnya daripada zaman normal. Pun di kota-kota besar, pengaruh film-film yang tak baik serta buku-buku porno tak kurang mempengaruhi jiwa anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka tim dan film-film atau buku-buku tersebut. Dalam hal ini, politik kriminal atau ilmu yang mencari cara-cara untuk memberantas kejahatan itu teristimewa harus ditunjukkan kepada perbaikan-perbaikan dalam masyarakat. Misalnya dengan jalan pemberantasan tunasusila, sensor film, buku-buku porno, dan lain-lain. Sedang si penjahat itu diberi pendidikan dan dipindahkan ke lingkungan yang baik. Akan tetapi sebenarnya salah pula jika hanya menitik beratkan penyelidikan tentang sebab-sebab kejahatan pada keadaan masyarakat saja dan menyampingkan faktor individual dari seseorang karena ternyata bahwa keadaan masyarakat atau pendidikan yang sebaik-baiknya saja tidak dapat menghindarkan sifat-sifat jahat dan seorang penjahat. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini, terdapat beberapa dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan di North is not should and inherit it. Artinya dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal,
Terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Pemuka-pemukanya adalah Lassagne atau dokter, Manovrier, antropolog, dan Guittarde atau yuris dan sosiolog. Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial dari para kriminalitas. Selanjutnya, mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Lingkungan alam, tokohnya Hans Stequi. B. Lingkungan sosial, tokohnya A. Lesakne, Guittarde, Edwin Sutherland, dan M. David. C. Lingkungan ekonomi, tokohnya F. Turati, N. Olanjani, dan W. A. Bonger. Semisal Lassagne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan, sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pemberian suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Sedangkan, menurut mazhab lingkungan, ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat, misal F. Turati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu, ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Di sisi lain, N. Kolajani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Untuk mazhab lingkungan spiritualis pelopornya adalah M. David. Menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ternyata ajaran Ditch ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Semisal Ferry yang menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah, akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya 1 orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga diperkuat oleh perkataan J.W. Horsley, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 28.351 orang penjahat kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dapat dianggap tidak percaya adanya Tuhan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama anomi, ketiadaan norma atau strain, ketegangan. Yang kedua cultural deviance, penyimpangan budaya. Dan yang ketiga social control atau kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social forces yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat pengikut seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah atau legitimate
means. Untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegitimate means. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara merampok, mencuri, dan sebagainya. Yang ketiga, macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural atau sosiokriminal. Satu, teori anomi. Secara global, aktual, dan representatif, teori anomi lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kondisi sosial atau social heritage. Munculnya revolusi industri hingga Great Depression di Perancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial. Efek bagi individu dan lembaga sosial atau masyarakat, perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktural sosial sangat dilatar belakangi usaha New Deal Reform pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah anomi diperkenalkan Emil Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Atau the concept of anomy referred to. Kemudian, dalam buku The Division of the Emil Durkheim mempergunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan atau deregulation di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain, dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori anomi terdiri dari tiga perspektif, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk sosial atau man is social animal. Yang kedua, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial atau human being is a social animal. Dan yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni atau tending to life in colonies, and her should be called dependent upon moral connection. Kemudian istilah anomi dikemukakan Emil Durkheim dalam bukunya Suicide, yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomi karena dua keadaan sosial berupa social integration and social regulation. Emile Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan stres, yaitu yang pertama, deregulasi kebutuhan atau anomi. Yang kedua, regulasi yang keterlaluan atau fatalism. Yang ketiga, kurangnya integrasi struktural atau egoisme. Hipotesis keempat dari Suicide menunjuk kepada proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya altruistik sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Hipotesis keempat ini bukan termasuk teori stres. Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengadopsi konsep anomi Emil Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Konsepsi Merton ini sebenarnya dipengaruhi intellectual heritage atau kondisi intelektual Pitirin Sorokin dalam bukunya Contemporary Sociological Theories dan Talcott Persons. Dalam buku The Structure of Social Action, menurut Robert K. Merton,
Konsep anomi diredefinisi sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi atau perbedaan antara cultural goals dan institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur atau struktur masyarakat karena adanya pembagian kelas. Karena itu menurut John Hagan, teori anomi Robert K. Merton berorientasi pada kelas. Teori anomi Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinquen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinquen melahirkan goals dan unsur struktural melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, sedangkan means diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert Camerton membagi sosial berupa tujuan sosial atau associate goals dan sarana-sarana yang tersedia atau acceptable means untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian anomi mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia. Konsep anomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat, terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan, tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian, dari perkembangan tersebut, anomi juga dapat terjadi karena perbedaan struktur kesempatan. Konsep ini dapat kami gambarkan sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat, terdapat struktur sosial atau berbentuk kelas-kelas. Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah atau lower class mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi atau upper class. Keadaan tersebut, tidak samanya sarana serta perbedaan struktur akan menimbulkan frustasi di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Walaupun adanya ketidakpuasan, namun ada cara untuk mengatasi keadaan anomi tersebut. Beberapa ahli kriminologi sepakat bahwa anomi dapat teratasi dengan cara-cara sebagai berikut. Masyarakat harus tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat, karena adanya tekanan moral atau konformitas atau konformi harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat. Tetapi masyarakat pun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut, asalkan yang halal. Inovasi atau innovation, mengubah sarana-sarana yang salah, misalnya untuk mencapai uang yang banyak mereka mengubah sarana menabung dengan sarana merampok bank. Masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan atau dipositifkan dan memakai tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan, ritualisme atau ritualisme. Untuk mengatasi anomi, warga masyarakat juga
harus mengadakan pemberontakan atau rebellion terhadap sarana dan tujuan yang ada dalam masyarakat. Dan kemudian warga masyarakat harus berusaha untuk mengubahnya dan menggantinya menjadi sarana dan tujuan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Namun sebelum masyarakat mengadakan rebellion, terlebih dahulu harus mengadakan penarikan diri atau retreatisme dari tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat. Bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, conformity atau konformitas adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral. Yang kedua, innovation atau inovasi, yaitu keadaan di mana tujuan dan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ritualis atau ritualisme, yaitu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih. Dan yang keempat, retreatis atau penarikan diri, merupakan keadaan di mana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan. Dan yang kelima, rebellion, pemberontakan, adalah suatu keadaan yang di mana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya. 2. Social control teori. Pada dasarnya teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan 3 ragam perkembangan dalam kriminologi. Yang pertama, adanya reaksi terhadap orientasi, labeling, dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif atau sebagaimana teori ini berpijak, Kucang menyukai kriminologi baru atau new kriminologi dan hendak kembali kepada subjek pemula yaitu penjahat atau kriminal. Kedua, munculnya studi tentang criminal justice, di mana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Yang ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja, yakni self-report survey. Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an, beberapa teorisi mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Pada tahun 1951, Albert G. Raines, Jr., menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Raines, terdapat 3 komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu yang pertama, lack of proper internal controls development during childhood, atau kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak. Yang kedua, a breakdown of those internal control, atau hilangnya kontrol internal. Yang ketiga, an absences of or conflict in social roles provided by important social group atau the family, close other, the school. Tidak adanya norma sosial atau konflik antara norma dimaksud di keluarga, lingkungan, di lingkungan dekat, dan sekolah. Selanjutnya, Albert G. Raines, Jr. membedakan 2 macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Tobey memperkenalkan pengertian komitmen individu sebagai kekuatan yang sangat
menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scott Briar dan Irvin Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi atau penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Rickless pada tahun 1961 dengan bantuan rekannya yaitu Simon Dinitz. Walter Rickless menyampaikan containment teori yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil atau akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal atau inner dan eksternal atau outer. Menurut Walter Rickless, containment, internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial atau social pull, lingkungan dan dorongan diri dalam individu. F. Ivan Yeladam tulisannya yang berjudul Family Relationship and Delinquent Behavior yang diterbitkan pada tahun 1958 mengemukakan teori kontrol tidak sebagus suatu penjelasan umum tentang kejahatan, melainkan penjelasan yang bersifat khusus atau kasuistis. F. Ivan pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinquen menurut F. Ivan disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kejahatan atau delinquen dilakukan oleh keluarga karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinquen. Hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran. Karena itu proses sosialisasi yang adekuat memadai akan mengurangi terjadinya delinkuensi sebab disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan atau impuls. Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum atau law abiding. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivanyi terdiri dari yang pertama harus ada kontrol internal maupun eksternal. Yang kedua manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran. Yang ketiga pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat memadai akan mengurangi terjadinya delinquen karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang. Dan yang keempat diharapkan remaja mentaati hukum atau law abiding. Menurut F. Ivanyi, terdapat 4 tipe kontrol sosial, yaitu yang pertama, direct control imposed from without by means of restriction and punishment, atau kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum. Yang kedua, internalized control exercised from within through conscience, atau kontrol internalisasi yang dilakukan dalam diri secara sadar. Yang ketiga, indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal person, atau kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan atau identifikasi yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya. Dan yang keempat, availability of alternative to goods and values, ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, teori subkultur. Pada dasarnya, teori subkultur membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika di bidang pendidikan
para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini merupakan problem perkotaan. Sehingga kenakalan adalah problem kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori subkultur sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual atau intellectual heritage, aliran Chicago, konsep anomi Robert Camerton, dan Solomon Cobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara geng jalanan dan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah atau lower class. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki politis dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat, sehingga Cobrin mengacu kepada kelompok pengontrol tunggal atau single controlling group yang melahirkan konsep komunitas integrasi. Yang keempat, teori penyimpangan budaya. Menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasiskan kelas. Tiga teori utama dari cultural deviance theory adalah satu, social disorganization, yang kedua, differential association, yang ketiga, cultural conflict. Contohnya adalah perang antara ras, suku, dan agama, tawuran antar desa, menyinggung SARA, dan cara mengatasinya adalah yang pertama, memberikan punishment untuk pelanggar hukum, yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk, yang tiga, mengembangkan sikap cinta tanah air. Yang kelima, teori konflik budaya. Teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Thornton Stellin menyetujui bahwa maksud norma-norma pengatur kehidupan manusia setiap hari. Secara gradual dan substansial, menurut Thornton Stellin, semua kultur konflik merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan, dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau kali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke budaya yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula konflik norma terjadi karena berpindahnya orang dari desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan tiga aspek, yaitu yang pertama, bertemunya dua budaya besar. Konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan aturan pada batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih di Amerika Serikat. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik terhadap agama, cara bisnis, dan budaya minum minuman keras yang dapat memperlemah budaya suku Indian tersebut. Yang kedua, budaya besar menguasai budaya kecil. Konflik budaya dapat juga terjadi apabila satu budaya memperluas daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini terjadi dengan norma hukum, di mana undang-undang suatu kelompok kultural diberlakukan untuk daerah lain. Misalnya, diberlakukannya hukum Prancis terhadap suku Kabyle di Aljazair, atau bergolaknya daerah Siberia ketika diterapkannya hukum Uni Soviet. Yang ketiga, apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain. Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda. Misalnya, walaupun mempunyai budaya vendetta karena pindah ke Amerika Serikat, maka orang-orang Sicilia tunduk pada hukum Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi di atas, ternyata Thorsten Selly membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder, yaitu yang pertama, konflik primer dapat terjadi ketika norma dari dua kultur bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal
areal kultur yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah atau teritorial lain atau ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. Yang kedua, konflik sekunder timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur. Salah satunya dibentuk dari penormaan sikap atau tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.